Ternyata Imam Masjidil Haram ada yang berasal dari Indonesia. Siapakah dia? Bayangkan. Suara merdu seorang imam menggema di Masjidil Haram. Suaranya menggetarkan hati jutaan jamaah dari berbagai penjuru dunia. Ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dengan penuh khusyuk, setiap nadanya seakan menembus langit Makkah yang suci. Namun siapa sangka? Salah satu imam yang pernah berdiri di tempat paling mulia di bumi itu, ternyata berasal dari tanah Indonesia. Ya, dari negeri kita sendiri, tanah air yang jauh dari Jazirah Arab, lahir seorang anak bangsa yang namanya tercatat dalam sejarah Islam dunia. Sosok yang menjadi kebanggaan Nusantara, karena pernah mengimami sholat di Masjidil Haram, tempat yang setiap umat Islam impikan untuk sekadar bisa sujud di dalamnya. Tapi, siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisahnya bisa sampai ke Makkah dan dipercaya menjadi imam di tempat paling suci umat Islam? Dan apa warisan yang ia tinggalkan untuk kita semua? Sebelum kita bahas kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dukungan kalian membuat kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan sejarah Islam yang luar biasa dari Nusantara. Sekarang, mari kita mulai kisah menakjubkan ini. Bab 1, Kisah yang tersembunyi dari Makkah. Nama yang akan kita bahas bukanlah tokoh yang sering dibicarakan di sekolah-sekolah atau buku sejarah. Banyak umat Islam di Indonesia bahkan belum tahu bahwa ada putra Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Dialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar asal Sumatera Barat, yang hidup pada abad ke-19. Beliau bukan hanya imam di Masjidil Haram, tapi juga seorang ulama besar mazhab Syafi'i, pengajar utama di Masjidil Haram, dan guru bagi banyak tokoh besar yang kemudian menjadi pelita Islam di Indonesia. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, lahir di Kototuo, Agam, Sumatera Barat, sekitar tahun 1860 Masehi. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kecintaan mendalam terhadap ilmu agama. Ayahnya adalah Abdul Latif, seorang ulama dan pedagang yang sering bepergian ke Makkah untuk berdagang dan menunaikan ibadah haji. Dari sinilah jalan takdir Syekh Ahmad Khatib dimulai. Bab 2, Perjalanan ke Tanah Suci. Ketika usianya masih muda, Ahmad Khatib dibawa ayahnya ke Makkah. Di sana, ia menimba ilmu dari banyak ulama besar dari berbagai negara. Ia belajar fikih, tafsir, hadits, dan ilmu falak, astronomi Islam. Kemampuannya sangat menonjol. Dalam waktu singkat, ia dikenal sebagai murid yang cerdas, tekun, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu agama. Makkah pada waktu itu adalah pusat ilmu Islam dunia. Para pelajar dari Mesir, Turki, Yaman, India, dan juga Nusantara datang untuk belajar. Namun di antara ribuan pelajar itu, nama Ahmad Khatib bersinar paling terang. Ia bukan hanya belajar, tapi juga mulai mengajar di Masjidil Haram. Lambat laun, ia dipercaya untuk menjadi pengajar tetap, lalu diangkat menjadi imam dan khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Posisi ini sangat prestisius. Masjidil Haram memiliki beberapa imam dari 4 mazhab besar Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menjadi salah satu di antaranya adalah kehormatan besar, dan Syekh Ahmad Khatib, putra Minangkabau dari Indonesia, memegang amanah itu dengan penuh kehormatan. Bab 3, Imam Besar dari Minangkabau. Bayangkan suasana Masjidil Haram pada masa itu. Lautan manusia mengelilingi Ka'bah. Di tengahnya, berdiri seorang ulama dari Indonesia yang mengimami ribuan jamaah. Ketika suara Syekh Ahmad Khatib melantunkan ayat-ayat suci, para jamaah terdiam khusyuk. Beliau dikenal bukan hanya karena suaranya, tapi karena ilmu dan kebijaksanaannya yang mendalam. Selain menjadi imam, Syekh Ahmad Khatib juga menulis banyak karya ilmiah. Karya-karyanya meliputi bidang fikih, tauhid, falak, dan sosial keagamaan. Beberapa di antaranya masih digunakan sebagai rujukan di pesantren dan lembaga Islam di Indonesia hingga kini. Karya terkenalnya antara lain Al-Manhaj Al-Mashru, Fi Bayani Mahali Al-Bid'ah wa Al-Sunnah. Kitab Ilmu Falak. Risalah Fi Al-Rad, ala Al-Madzhab Al-Batiniyah. Beliau menulis dalam bahasa Arab yang fasih, dan semua karyanya menggambarkan keluasan ilmunya. Bab 4, Guru dari para ulama besar Nusantara. Yang lebih luar biasa lagi, Syekh Ahmad Khatib bukan hanya mengajar di Makkah untuk jamaah internasional, tapi juga menjadi guru bagi para pelajar asal Indonesia. Di antara murid-muridnya, terdapat nama-nama besar yang kemudian menjadi tokoh pembaharu Islam di tanah air, seperti
KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. KH. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU. Syekh Taher Jalaluddin Al-Minangkabawi, ulama besar dari Malaya. Artinya, dua pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia pernah menjadi murid dari Imam Masjidil Haram asal Indonesia sendiri. Betapa besar pengaruh beliau terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Murid-murid beliau inilah yang membawa semangat ilmu dan pembaharuan ke tanah air, dan dari merekalah muncul gerakan besar yang hingga kini masih hidup dan berkembang di Indonesia. Bab 5. Pemikiran dan kontroversi. Syekh Ahmad Khatib dikenal sebagai sosok yang tegas dalam memegang prinsip. Ia menolak berbagai amalan yang menurutnya tidak berdasar kuat dalam syariat, seperti beberapa praktik tarekat yang menyimpang, atau tradisi keagamaan yang dianggap bid'ah. Pemikiran ini membuatnya sering berbeda pandangan dengan sebagian ulama di Nusantara, terutama di tanah kelahirannya sendiri, Minangkabau. Namun justru dari perbedaan itu, lahirlah gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Syekh Ahmad Khatib juga dikenal sebagai ahli falak, astronomi Islam. Ia mengajarkan cara menentukan arah kiblat, waktu salat, dan awal bulan Hijriah dengan metode ilmiah. Buku-bukunya dalam bidang ini menjadi rujukan penting bagi para ulama dan ahli hisab di Indonesia. Bab 6. Kehidupan di Makkah. Selama hidup di Makkah, Syekh Ahmad Khatib dikenal sangat sederhana. Ia tidak mencari kemewahan, tidak mengejar pangkat duniawi, meskipun posisinya sangat tinggi. Kehidupannya diisi dengan mengajar, menulis kitab, dan beribadah. Rumahnya sering menjadi tempat berkumpul para pelajar Indonesia dan Asia Tenggara. Mereka datang untuk belajar, berdiskusi, dan meminta bimbingan. Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat keilmuan, Syekh Ahmad Khatib menanamkan nilai-nilai cinta ilmu, keikhlasan, dan perjuangan menegakkan Islam dengan akal dan dalil, bukan hanya tradisi turun-temurun. Beliau menikah di Makkah dan memiliki beberapa keturunan, namun sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk ilmu dan umat. Tidak banyak yang tahu kisah pribadinya, karena beliau lebih dikenal sebagai sosok guru besar yang khusyuk dan rendah hati. Bab 7. Akhir hidup dan warisan ilmu. Syekh Ahmad Khatib wafat di Makkah pada tahun 1916 M, dan dimakamkan di Ma'ala, tidak jauh dari makam Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Beliau meninggal dengan meninggalkan warisan ilmu yang sangat luas. Ratusan muridnya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Di Indonesia, nama beliau dikenang dalam sejarah pesantren, pendidikan Islam, dan pemikiran modern keagamaan. Meskipun beliau tidak pernah kembali ke tanah air setelah menjadi ulama besar di Makkah, jejaknya tetap hidup di hati umat Islam Indonesia. Setiap kali kita mendengar adzan dari Masjidil Haram, setiap kali kita menyebut nama imam di sana, mungkin kita lupa bahwa pernah ada satu nama dari Indonesia yang juga berdiri di tempat itu. Bab 8. Kebanggaan untuk negeri. Kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah bukti bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu bukan hanya kaya budaya, tapi juga kaya akan ilmu dan peran besar dalam dunia Islam. Dari pelosok Sumatera Barat, lahir seorang anak muda yang mampu menembus batas dunia, menjadi imam Masjidil Haram, dan mendidik para ulama besar yang mengubah wajah Islam di Nusantara. Kini, lebih dari 100 tahun setelah wafatnya, nama beliau masih disebut dengan hormat oleh para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan beberapa lembaga di Indonesia meneliti kembali karya dan pemikirannya untuk dijadikan pedoman pendidikan modern. Bab 9. Pesan kehidupan dari seorang imam Nusantara. Dari kisah hidup Syekh Ahmad Khatib, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Ilmu adalah jalan menuju kemuliaan. Tidak ada batas geografi bagi orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas. Dari kampung kecil di Minangkabau, beliau menjadi guru di pusat dunia Islam. 2. Keteguhan pada prinsip. Beliau tidak takut berbeda pandangan demi menjaga kemurnian ajaran Islam. 3. Keikhlasan dalam berdakwah. Meski menjadi imam Masjidil Haram, beliau tetap hidup sederhana dan fokus mengajar tanpa pamrih. 4. Pentingnya peran guru. Dari tangannya lahir tokoh-tokoh besar yang membentuk sejarah Islam Indonesia. Bab 10. Penutup dan kesimpulan. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa kejayaan umat Islam tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan kecintaan terhadap ilmu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah simbol bahwa Indonesia punya peran besar dalam sejarah Islam dunia. Bahwa anak-anak bangsa kita mampu berdiri sejajar bahkan di panggung tertinggi umat Islam, Masjidil Haram. Maka, jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah malu menjadi orang Indonesia yang cinta ilmu,
cinta Islam, dan cinta tanah air. Karena mungkin, suatu hari nanti, akan lahir lagi seorang imam dari bumi Nusantara, yang suaranya kembali menggema di Masjidil Haram, menuntun umat dalam sujud kepada Allah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang tahu bahwa Indonesia pernah melahirkan imam besar Masjidil Haram. Sampai jumpa di kisah sejarah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.